Sobat Vibrasi Semesta, ada satu tumbuhan yang sering digunakan di masa lampau, yang bisa memancarkan getaran dan frekuensi tertentu, hingga membuat para mistikus dan guru spiritual begitu mengaguminya. Mereka memandangnya bukan sekedar tumbuhan biasa, karena bisa membuka gerbang untuk menemukan sebuah rahasia dalam ruang diri yang sunyi. Ia bukan hanya tumbuhan, tapi resonansi alami yang menjembatani dunia materi dan ranah ilahi. Melalui vibrasinya, kesadaran terdorong naik, menyusuri lapisan-lapisan jiwa yang terlupakan. Ia membangkitkan potensi tersembunyi, membuka pintu-pintu cahaya dalam gua kesadaran yang hening. Ganja bukanlah sekedar tumbuhan biasa. Ia adalah sarana yang membukakan dunia rahasia dalam proses pencarian jati diri dan potensi yang tersembunyi. Ia adalah penyembuh sekaligus pembawa pesan, memantulkan kembali kerinduan abadi kita akan kebahagiaan, transendensi, dan pemulihan. Jejaknya tak hanya ditemukan dalam ritual kuno atau mitos suci, namun juga terpatri dalam frekuensi abadi yang menggema di dalam naskah kebijaksanaan yang tersembunyi. Dalam ilmu Ayurveda di masa India kuno, ia dikenali sebagai salah satu dari 5 getaran ilahi, Pancatika, 5 aspek energi yang menopang harmoni semesta. Menelusuri nasab-nasab suci dan naskah-naskah kebijaksanaan tersembunyi, tumbuhan ini dikenal antara mitos dan upacara. Kehadirannya terpatri dalam alegori atau terbungkus ingatan. Jejak vibrasinya terpatri dalam naskah-naskah kuno dan bisikan para bijak. Dalam frekuensi tinggi ilmu Ayurveda, ia dikenal sebagai Vijaya, kemenangan. Sebuah simbol resonansi kemenangan atas getaran rendah penderitaan. Di dalam aliran Tantra, ia menjadi sekutu vibrasi Shiva. Berfungsi sebagai katalis untuk meluruhkan densitas ego dan menyatukan medan energi individu dengan denyut kesadaran murni. Bagi para dukun Siberia, asapnya yang membubung adalah koridor vibrasi. Benang energi kasat mata yang menghubungkan frekuensi bumi dengan alam surgawi, memfasilitasi perjalanan jiwa melintasi berbagai dimensi. Kemampuannya untuk mengubah persepsi adalah bukti kekuatannya sebagai alat kalibrasi. Bagaikan garpu tala kosmik, ia menyelaraskan kembali disonansi mental, membungkam kebisingan pikiran, dan mempertajam kepekaan kita terhadap getaran-getaran halus dari alam tak terlihat. Ia melarutkan dinding-dinding frekuensi rendah yang kita bangun di sekitar diri, membuka jalur menuju kebenaran yang bergetar di balik selubung realitas biasa. Namun, untuk menavigasi gelombang energi ini, diperlukan keselarasan niat. Penggunaan tanpa landasan dapat menciptakan kekacauan vibrasi, bukan kejernihan. Inilah sebabnya, ritual menjadi begitu penting. Ia memfokuskan niat kita, mengubah tindakan konsumsi menjadi sebuah aktivasi energi yang sakral. Ritual menegaskan perannya sebagai gerbang frekuensi, bukan tujuan akhir. Dalam tradisi Veda Soma yang misterius, minuman agung para dewa dan inti dari upacara Rig Veda masih menjadi sesuatu yang misterius. Setiap tarikan asap dalam upacara Rastafari adalah doa yang bergetar. Sebuah tindakan untuk menyelaraskan diri dengan frekuensi Jah dan merenungkan denyut misteri ilahi. Secara kimiawi, kanabinoid beresonansi langsung dengan sistem endokannabinoid kita, sistem internal yang mengatur frekuensi emosi, persepsi, dan bahkan aliran waktu. Interaksi ini adalah jembatan biokimia antara wujud fisik dan arus kesadaran non-fisik. Ketika didekati dengan niat suci, getaran diri kita terangkat. Pengalaman menyatu dengan jaring-jaring kehidupan kosmik menjadi mungkin. Ego melarut,
dan tubuh terasa sebagai medan energi yang menari selaras dengan semesta. Waktu kehilangan cengkeramannya, warna memancarkan spektrum yang lebih dalam, dan suara bergetar dengan makna yang baru. Secara energik, tumbuhan ini dikenal mampu mengaktifasi pusat-pusat energi atas, ajna mata ketiga, sebagai portal visi, dan sahasrara atau mahkota sebagai gerbang penyelarasan kosmik. Namun, aktivasi ini menuntut keseimbangan. Penggunaan berlebihan dapat memutuskan koneksi kita dengan cakra dasar, mengganggu pijakan energi, dan menyebabkan ketidakseimbangan. Ia bahkan dapat membangkitkan kundalini, gelombang energi purba di dasar tulang belakang, secara prematur. Jika sirkuit energi tubuh belum siap, lonjakan ini dapat membanjiri sistem saraf, menimbulkan disonansi berupa kecemasan atau kegelisahan. Daya penyembuhannya adalah manifestasi dari kemampuannya menyelaraskan frekuensi tubuh. Sifat anti-inflamasi dan analgesiknya menenangkan frekuensi kacau yang disebabkan oleh nyeri. Ia menyeimbangkan respons stres, menenangkan medan energi jiwa yang bergejolak, dan membuka ruang getaran damai untuk pemulihan. Lebih jauh lagi, ia memicu neuroplastisitas, kemampuan otak untuk membentuk sirkuit-sirkuit vibrasi baru, membuka jalan bagi kreativitas dan wahyu spiritual. Namun, waspadalah terhadap ilusi kemajuan. Mengira kelegaan frekuensi sebagai evolusi spiritual adalah sebuah jebakan. Alkimia sejati terjadi saat pencerahan vibrasi yang dialami diintegrasikan ke dalam medan energi sehari-hari. Wawasan yang didapat harus dijangkarkan melalui praktik sadar, disiplin batin, dan keberanian untuk menyembuhkan. Tanpa integrasi, pengalaman setinggi apapun hanyalah fata morgana energi, bukan elevasi kesadaran yang permanen. Perjalananmu dengan energi ini harus diawali dengan kejernihan. Kristalkan niatmu. Ciptakan ruang ritual yang memperkuat frekuensi sucimu. Hormatilah ia sebagai kehadiran hidup, bukan objek. Mohonlah bimbingan, dan biarkan ia menjadi sekutu dalam kalibrasi ulang dirimu. Dosis kecil seringkali lebih efektif, membuka persepsi dengan lembut, sementara dosis berlebih justru dapat menciptakan kebisingan statis yang menghalangi sinyal jernih. Setelah setiap sesi, jangkarkan energinya, tuliskan visimu, rasakan emosimu. Peta getaran unik dari perjalanan batinmu mulai tergambar. Inilah jalan untuk mengubah lonjakan mistis, sementara menjadi transformasi vibrasi yang abadi. Menghayati frekuensi yang lebih tinggi dalam setiap tindakan, napas, dan denyut kehidupanmu. Sobat vibrasi semesta. Namun ingatlah, bahwa setiap cahaya memiliki bayangannya. Tumbuhan ini, sekuat apapun vibrasinya, tidak luput dari potensi disalahpahami. Seperti setiap jembatan energi, arah perjalananmu tetap ditentukan oleh kesadaran dan kendali diri yang lembut. Ketika getaran ini digunakan berlebihan, jiwa bisa tersesat dalam kabut ilusi. Alih-alih membuka gerbang cahaya, ia bisa membawa pada pusaran kebingungan batin. Energi yang tak diarahkan dapat menjadi kebisingan, mengaburkan pesan-pesan halus dari semesta. Terkadang, yang sedikit justru lebih sakral. Dalam dosis kecil, frekuensinya menyentuh lembut, menyelaraskan pikiran dan tubuh. Dengan dimensi halus dari intuisi dan kebijaksanaan, namun saat berlebihan, frekuensinya bisa tumpul, bukan lagi menjadi jalan pencerahan, melainkan sekadar pelarian. Tujuan sejati dari setiap perjalanan batin bukanlah sekadar pengalaman yang indah, melainkan transformasi vibrasi yang abadi. Wawasan dari dunia tak kasat mata baru menjadi makna sejati saat diwujudkan dalam tindakan penuh cinta, dalam kehadiran sehari-hari yang jujur dan utuh.